Halo teman-teman, balik lagi sama gue Yuda di acara podcast ngobrolin kerjaan. Nah, semoga teman-teman semua sehat selalu, sukses terus dalam hidupnya. Nah, hari ini gue kedatangan narasumber. Ini teman lama gue. Wah, pokoknya semua narasumber teman gue. Gue bilang teman gue semua narasumber. Jadi beliau ini bekerja sebagai marketing strategis di salah satu brand otomotif Marines yang terbesar lah ya, mungkin di Indonesia nih. Ya, gue penasaran nih, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam. Oke, gue punya Weda. Thank you. Terbesar ya. Terhits nih. Terhits. Anda lihat kemejanya? Oh, sengaja. Kan anak Medan, anak pantai. Anak pantai. Mewakili Iya, jadinya. karena gue lihat stories lu. Oh, pantai terus, bro. Pantai Kacau. mulu. Gue bilang lu kerja apa? Mantai. Iya, mantai. Hitam, boy. Bawa laptop tapi. Apa? Bawa laptop tetap. Bawa tetap. Iya, bawa. Oke, wait, lu marketing strategis. Oke. Oke. Ini pekerjaan yang sebenarnya familiar sama pekerjaan gue dulu di kantor. Ya. Iya kan? Terus lu jualan apa nih ceritanya? Nih? Waduh. Gamblangnya lu jualan apa nih, Web? Di sini? Gamblangnya kalau lu tahu speedboat yang ada di sebuah kapal. Speedboat ya, bukan yang kapal gede banget ya. Pasti ada mesin yang dorong kapalnya dari belakang kan. Betul. Nah, istilahnya mesin tempel. Itu mesin tempel. Iya, kalau di bahasa Inggrisnya outboard motors, biar Oke, kerennya itu ya. oke. Nah, gue jualan itu di perusahaan kita emang produk itu. Oke, jadi memang spesifik nih ya. Spesifik itu, Spesifik ya? betul. Oke, jadi yang mesin-mesin kapal yang selama ini kita suka cuekin kalau kita naik kapal ya udah nggak kita perhatiin. Tanpa lo sadarin, iya. Tapi Ketika kedorongnya benar. Oke, nah, gue pengen tahu nih cerita lo ini sangat menarik ya. Profesi Weda ini agak calan sebesar nih. Jualin Kacau men. Lo nggak bisa door to door ke rumah, Om. Saya jual mesin kapal, Om. nggak bisa gitu men. Nggak bisa, lo nggak bisa. Background lo apa sih, Wed? Maksudnya gue pengen tahu apakah ada background pendidikan yang memang bisa akhirnya mengkhususkan ke arah sana sampai ke spesifik produk dan lain-lain, atau memang lo cukup kayak kuliah di dunia marketing komunikasi mungkin ya itu sudah cukup mewakili atau gimana? Kalau gue ya sebenarnya gue punya background kuliah di IT justru, computer science. Si nyambung sama gue sekarang di marketing, tapi semua berawal dari pemuda tersesat. Jadi gue tersesat nih masuk ke sebuah agency. Gue di agency itu lulus kuliah, terus mau nyari kerja, ntar aja nunggu wisuda, tiba-tiba ada yang nawarin, nih ada nih yang buka nih jadi account eksekutif. Agency lo ini advertising ya? Advertising agency, betul. Gue di advertising agency, di digital agency. Jadi account eksekutif. Gue terjebak di situ, gue nggak tahu marketing itu apa karena gue biasanya ngoding. Tiba-tiba gue belajar soal markom. Nah dari situlah akhirnya berangkat gue tahu soal marketing, belajar otodidak dari pengalaman. Jadi kalau misalkan ada banyak yang nanya, gue kuliahnya ini tapi gue kerja ini nggak nyambung gimana? Ya nggak ada masalah. Lo belajar itu dari apa yang lo lakuin, ya kan? Jadi mulai dari gue cuma ngerti digital sampai gue mulai belajar ke offline juga, ke PR juga. Akhirnya ya pelan-pelan gue kumpulin ilmunya dan sampai gue sekarang di posisi jadi marketing strategis gitu. Oke, ya jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir intinya mau memasarkan produk apapun, as long lo memang punya basic marketing ya udah. Iya, tinggal advancement-nya lo yang pilih tuh. Lo mau yang kayak gimana sebenarnya? Yes, agree. Benar sih. Gue juga sebenarnya ke dunia advertising juga dijebak juga. Dijebak sama satu orang ini yang ambil kamera. Iya. Yang lagi ngoperasin kamera nih. Aduh, udah di sini gimana dong ya? Iya. Lanjut dong. Dulu gue dijebaknya gitu juga gitu. Lo ikut gue, ngapain? Jualan banner. Jual banner. Gue di situ masih. Lo mikir jual spanduk ya kan? Iya. Banner spanduk di jalan atau gimana ya? Pokoknya banner-banner yang ada di website katanya. Oh, website bukan percetakan berarti. Iya. Kan suruh jadi sales. Coba ya terjebak lah sampai akhirnya gue ke dunia agency sampai planning dan lain-lain gitu. Oke, terus scope of work pekerjaan lo apa nih, Wek? Jadi di perusahaan ini apa? Nah di perusahaan ini kebetulan gue single fighter. Baru dapat anak buah, tapi ya gue masih ngomong single fighter karena emang masih transisi kan ya. Jadi mulai dari offline, online, event, PR, CSR, ini tuh gue yang megang. Jadi tanggung jawabnya full responsibility ada di gue. Nah
apapun yang menjadi caranya si perusahaan ini berkomunikasi tentang produknya kah, tentang core value-nya lah segala macam, yaitu datang dari tim marketing, which is gue, dan nanti akan ada di porosnya di kita lah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi ya KPI lo sebenarnya secara langsung memang ya lo harus bikin sold nih barang-barang ini ya kan? Yes, gitu. gue harus ngebantu teman-teman sales atau teman-teman service untuk bisa. Oke. Iya, karena sifatnya mungkin orang-orang mikirnya kan, oh marketing tuh harus jadi yang terdepan, karena kita yang jadi mukanya. Kalau gue ngeliatnya enggak, gue ngeliatnya tuh adalah marketing itu adalah support system yang paling baik. Betul. Jadi lo nggak akan bisa teman-teman sales lo ngejual, teman-teman service lo menawarkan jasanya mereka, kalau misalkan marketingnya nggak sesuai, komunikasinya nggak jelas, kurang lebih sih kayak gitu kalau gue. Iya. Dia memang memang positioningnya yang memang support system. Yes. Sama yang paling rapi pakai baju. Ya kan? Ya lumayan lah ya, lumayan lah, lumayan. Dan gue juga sempat ada di posisi itu ya memang begitu. Ya, lo jadi sosok yang frontman ya kalau gue bilang ya. Kalau frontman mungkin lebih ke salesman ya. Kalau di marketing branding tuh lo lebih ke yang jadi apa namanya sih? Lo mewakilkan. Iya, mewakilkan. Ketika lo bilang, oh perusahaan ini tuh tampaknya seperti ini. Ya lo adalah contoh pertamanya. Bukan HRD yang menyontohkan ke karyawan, tapi justru anak brandingnya yang nyontohin. Oh begini loh sebenarnya perusahaan kita. Kita yang merepresentatifkan. Yes, representatif yang jadi perusahaan. Ini loh image-nya. Gitu, image-nya kan? Betul. Oke. Terus perjalanan lo kalau yang gue denger adalah justru nggak, sebenarnya lu bukan basic seorang marketing ya? Gue bukan basic seorang marketing. Nah, kenapa lu dari IT lu kepikiran tiba-tiba ke sini? Nyemplung aja. Udah nggak ada. Lu nggak ada niatan kayak misalnya tiba-tiba ada indikasi bahwa kayak asik nih dunia marketing gitu? Enggak lagi. Tapi sebenarnya gini, Wet. Enggak lagi. Tapi sebenarnya gini, gue melihat dunia marketing adalah semua orang melakukan itu. Karena apa? Either lu jalan di IT sampai sekarang ya, lu ke beberapa perusahaan. Sebenarnya lu melakukan hal marketing juga. Karena apa? Lu memarketingkan diri lu sendiri untuk bisa di hire sama orang. Ya kan? Exactly. Untuk orang bisa trust sama lu ya kan. Ada sudut pandang di mana orang ngerasa marketing itu hard skill. Tapi buat gue marketing itu soft skill. Iya betul. Karena lu memasarkan diri lu untuk sebuah perusahaan itu marketing, which is memasarkan diri kan. Tapi di satu sisi juga yang orang nggak tahu tuh adalah kalaupun lo nggak punya ilmu marketing, kalau lo lagi nongkrong, lo lagi ketemu sama orang, lo bisa belajar dari mana aja. Dan to be honest, segitu banyak orang marketing yang ada di dunia saat ini. Mereka bilang, oh gue anaknya marketing banget. Gue juga bilang, ya memang banyak orang marketing. Tapi yang akan ngebedain lo sama yang lain adalah gimana lo bisa punya dedikasi sama industri lo, sama kerjaan lo. Itulah sama yang kita pilih ya. Lo harus bisa fit in sama apa yang lo jalanin. Karena kayak lo marketing di sebuah e-commerce, ya kan? Ketika lo punya pengalaman di e-commerce, terus lo pindah ke industri yang berbeda, misalkan ke industri gue di industri marine gitu kan. Belum tentu apa yang lo pelajarin di e-commerce itu bisa fit in sama apa yang di marine. Jadi belajar tuh nggak akan pernah berhenti. Mau lo sejago apapun kayak Jeff Bezos kayak lo udah ngerti kayak gimana pun marketingnya, produk lo udah sekuat Bill Gates kah. Tapi kalau misalkan lo nggak mengerti target audience lo, market lo ada di mana, gimana cara nge-reach mereka. Buat gue itu adalah poin-poin yang jadi esensnya seorang marketer sih sebenarnya. Nah makanya that's why gue ngundang lo, Wet. Karena gini, karena kalau gue misalnya bicara industri untuk ngomongin marketing ya, kita bicara ada F&B, consumer packaged goods dan lain-lain. Itu kita kayak udah tahu marketnya kemana gitu ya kan. Bayangan misalnya kita let's say kita jualan jualan kecap gitu ya, kita udah tahu kan gitu. Lu jualan sirup gitu. Bulan puasa lo pasang iklan aja. Gitu. Selesai. Yes. Karena memang di sini gue pengen tahu, Wet, maksudnya lu banyak target B2B berarti? Oke, B2B, B2G, ya kan, sama B2C. Jadi retail tetap ada. Karena kalau dari Marine sendiri, Indonesia kan dari ujung ke ujung semuanya air nih. Iya kan. Lo nggak bisa, lo nggak bisa bilang kalau misalkan target gue cuma B2B doang, target gue cuma B2G doang. Karena dimanapun ada air di situ, dimanapun ada kapal yang butuh sama mesinnya, di situ kita mesti ada. Dan yang jadi challenge adalah setiap daerah itu punya behavior yang beda-beda. Jadi lo ngomong di Aceh
sama lo ngomong di let's say di Sorong gitu, ujung sama ujung, ini akan beda nih. Mereka akan suka tipe mesin yang kayak gimana, cara pakai mereka gimana. Kita udah punya standar, bisa nggak diikutin karena menurut mereka gue percaya itu udah gue lakukan dari dulu di sini kayak gini. Nah itu adalah tahap-tahap yang menurut gue kehadirannya Markop di situ harus lebih kuat. Oh gimana gue bisa nargetin orang-orang yang nelayan kecil misalkan di daerah A gitu kan, di daerah B ya beda lagi. Pendekatan buat kapal-kapal yang besarnya juga kalau misalkan di daerah transportasi sama di daerah wisata tuh akan beda. Cara mereka ngukur kenapa pemakaian bahan bakar ya itu bakal di transportasi. Tapi kalau misalkan gue butuh kecepatan di wisata, mereka butuh waktu lebih cepat. Betul. Nah itu sudut pandang yang kayak gitu yang kita mesti kita mesti dik terus ya, kita mesti gali terus. Oke. Iya benar juga ya kalau. Ya maksudnya untuk implementasi dari segi spek gitu itu masing-masing behavior di daerah tersebut ya. Kalau wisata tadi ya masuk akal sih. Beda-beda. Wisata lo harus tektok cepat bulak-balik gitu buat ngangkut penumpang kan, kalau nggak mereka kemalaman gitu. Kemalaman nggak bisa karena laut punya jamnya. Once ketika udah masuk malam lo udah nggak bisa. Kecuali lo kapalnya gede banget gitu. Dan itu juga lo nggak bisa perjalanan yang jarak jauh tempuhnya yang cepat atau yang jauh banget nggak bisa. Kayak gitu sih kurang lebih. Jadi emang again, jadi orang marketing tuh buat gue ya, lo harus punya sense of belonging sama industrinya, sama perusahaan lo, sama produknya. Kalau lo cuma, gue orang marketing, gue jago nih, gue pakai Facebook Ads, gue pakai IG Ads, gue pakai YouTube segala macam. Zaman sekarang nih digital lo, market lo di sana nggak? Target audience lo ada di situ nggak? Mereka mengerti nggak? Kalau misalkan nggak ya, bukan berarti konvensional marketing itu ada sesuatu yang buruk. Jadi ya dari sini juga gue belajar ya. Beda hal, beda tempat, beda target audience akan beda juga cara. Karena itu fundamental, gue setuju banget. Gue setuju banget. Dulu gue pas masa-masa planning juga selalu gitu. Lu mau targetin orang yang baru tahu sampai lo bisa bikin consider dia sampai dia mau beli produknya, ya itu semerta-merta harus berangkat dari fundamentalnya dulu. Bener nggak targetnya? Bener percuma lo burn uang gede-gede gitu, percuma gitu. Bener nggak cara lo? Iya kan? Itu yang mungkin di kampus gitu, yang belajar marketing dari kampus atau yang belajar marketing dari business short course kan ada tuh kayak gitu-gitu kan. Oh belajar marketing zaman sekarang harus seperti ini, seperti itu. Ya secara standar sih menurut gue memang begitu adanya zaman sekarang. Tapi ya balik lagi ke yang tadi kita udah bahas, lo harus lebih mengerti lagi sih. Yes, menarik. Terus gue pengen tahu nih, Wet, gitu, suka duka lo nih di dalam pekerjaan. Waduh, yang ini nih sekarang nih. Iya. Gak ada kerjaan yang ideal. Betul. Kalau menurut gue, jadi ini jadi salah satu pakem yang gue coba untuk taruh di mindset gue. Ketika orang bilang gue mau cari work life balance, balance tuh yang ngatur lo sendiri. Iya kan. Tujuh. Buat gue balance yang ada di kerjaan gue sekarang itu jadi suka dukanya. Karena adaptasi lo sama sebuah pekerjaan itu jadi poin apakah ini akan menyenangkan atau enggak. Acceptance tuh juga harus. Betul. Gue jaksel banget sih. Jadi emang ngomongnya separuh-separuh. Iya, ngomongnya separuh-separuh. Iya, gue campur bahasa Jawa kali ya. Tapi gue email juga masih suka gitu. Separuh-separuh. Itu yang kita harus coba tanemin juga. Jadi kalau buat gue sukanya apa? Gue belajar hal baru. Karena gue berangkat dari digital agency yang broad tergantung kliennya apa. Terus gue masuk ke industri yang berbeda lagi di asuransi jiwa waktu itu. Gue pindah ke bisnis retail furniture sampai akhirnya gue sekarang di Marine. 4 hal berbeda ini nggak jadi sesuatu hal yang buat gue nggak bangga sama hal itu. Cuma apa yang membanggakan diri gue sendiri bukan buat orang lain adalah gue belajar loh. Gue nggak berhenti loh ternyata. Jadi lo nggak yang capek ya ternyata kerja di Marine, lebih enak kerja di retail. Enggak, bukan kayak gitu. Gimana lo bisa fit in sama kerjaan lo aja. Kalau survive dari sampai sekarang. Exactly. Kalau misalkan ngomongin soal gue dukanya apa? Capek itu duka nggak sih? Iya, duka. Capek itu duka, tapi semuanya capek, men. Iya, semua capek. Jadi ya udah. Bahasa gue sekarang mungkin telan aja lah ya. Iya udahlah.
nggak masalah. Sisanya ya lo nikmatin. Iya. Itu poin. Yang nggak capek ya kalau lo doa tiba-tiba jatuh duit kan gitu. Anjir, baru nggak capek kan. semua orang kaya dong. Tapi berdoa pun effort loh. Ntar lama-lama orang-orang berlomba-lomba jadi miskin kalau kayak gitu. Iya benar. Oke benar gitu. Nah, kalau misalnya ya kalau kita kalau sebenarnya gini ya, kalau misalnya gua mau ngomongin profit lu atau salary lu ya, kalau di sini sih harusnya sih tanpa berpikir panjang harusnya mengcover ya. Kalau misalnya kita memang so far ya kan so far mengcover. So far so good sih. Jadi kalau misalkan kita bicara karir di dunia perkantoran kan karir ya. Iya. Jadi lo bukan yang langsung masuk terus langsung punya gaji gede. Iya, betul, jadi ekspektasi, tolong turunkan ekspektasi. Sadar diri ya, muhasabah diri langsung. Saya baru lulus kerja nggak langsung. Nggak langsung gede dong. 17 juta. Iya, nggak mungkin. Ya kan, semua pakai proses. Iya betul. Tapi kalau ada yang kayak gitu gimana ya, itu rezeki mereka. Iya, ya kan. Tapi kalau buat gue mungkin di bidang ini gitu ya, di marketing gitu, segitu banyaknya perusahaan yang pasti butuh marketing. Iya. Tapi segitu juga banyak perusahaan yang belum mengerti marketing. Yes, gue banyak menemukan. Iya, so value-nya itu datang bukan dari perusahaan yang menghargai lo, tapi gimana lo bisa menunjukkan kalau lo punya value itu. Jadi mereka bisa, oh lo emang punya. Iya kan, jadi ya proses itu lo nikmatin biar nanti juga tumbuh sendiri. Iya, ngikut lah semuanya. Iya. Setuju. Nah, terus kalau nih Wet ya, kalau ada teman-teman yang misalnya mau bertanya entah apapun, entah dia mau mungkin, kan kita bicara pekerjaan apapun kan harus punya networking ya. Yes. Nah ini teman-teman mungkin yang kebetulan bidangnya juga marketing komunikasi atau lainnya gitu, Wet yang memang interest mau tahu lebih dalam gitu, boleh nggak sih kalau misalnya mereka via DM Instagram lo mungkin buat nanya? Oh gue open sih. Kalau misalkan ada yang mau tanya silahkan, karena ya balik lagi yang tadi ya, marketers beda-beda, industri beda-beda, jadi makin banyak lo tanya, mungkin ke gue atau mungkin sama yang lain, itu akan ngebuka lo untuk yang begini lo ternyata. Gue open banget. Karena sebenarnya ya benar kata lo gitu, karena sebenarnya untuk memperkaya teman-teman aja gitu, kan bahwa memang ini ada sosok Weda, mungkin ada sosok B, C dan lain-lain gitu, dan nanti tinggal diambil ya yang mau dijalankan seperti apa. Gitu. Setuju gue. Oke, Wet, thank you banget Wet. Thank you. Waktunya, Wet. Thank you banget semuanya. Ini daging semua yuk. Wih, daging semua. Iya. Oh, nyanyi. Oh, nyanyi apa nih? Oh, Nyanyi dulu. Yang tadi lo kan bilang muhasabah apa? Muhasabah diri ya kan, sebutkan nama Allah deh. Ya Weda ini penyanyi juga dia. Aduh. Dia hobi nyanyi. Ya. Fokus Pak. Iya. Ya kan? Nyanyi di taman apa? Nyanyi di kamar mandi sekarang. Kamar mandi. Iya. Semenjak jadi karyawan fokus di kamar mandi aja. Semenjak atap rumah lo nggak ada ya? Iya. Tamannya maksudnya. Tamannya ya masih bisa lah. Dulu kan lo di taman soalnya. Iya benar. yang ada yang ada buayanya ya. Oke, ini daging semua nih kayak apa ya, kayak makan file ya. Wih gila ya. Tulangnya nggak ada deh. Nggak ada tulangnya. Bonus nih. Isinya daging semua. Daging sesuai sama narasumbernya daging semua juga. Betul. Gue boleh nanti paling kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Siap. Bersama teman-teman semua, Weda udah ngizinin nanti kita share akun Instagram dari Weda gitu. Oke, sekian dulu. Sehat-sehat semua teman-teman. Pokoknya nggak ada yang nggak mungkin. Asal kita konsisten mau sama ya fight gitu, jangan pernah nyerah. Yes. Gitu. Sukses selalu. Thank you banget semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you.